Jauh di lepas pantai Skotlandia yang liar, berdiri sebuah mercusuar yang menyimpan sebuah misteri. Misteri yang umurnya sudah lebih dari 1 abad. Ini adalah kisah tentang 3 penjaga yang hilang dan sebuah mercusuar yang lampunya mendadak padam. 3 orang lenyap begitu saja, tanpa jejak. Dan sampai hari ini, laut seakan-akan menyimpan rapat-rapat rahasia mereka. Ini dia salah satu misteri maritim paling membingungkan yang pernah ada. Semuanya ini berawal dari satu hal yang seharusnya nggak akan pernah terjadi. Lampu sebuah mercusuar yang tiba-tiba mati. Coba deh kita bayangin dulu lokasinya. Flannan Isles. Ini bukan pulau tropis yang indah ya. Ini gugusan pulau karang yang terpencil banget, dihantam ombak dan angin non-stop. Disinilah para penjaga mercusuar ini hidup dalam kesendirian. Tugas mereka cuma satu, pastikan lampu itu terus menyala buat kapal-kapal yang lewat. Sebuah pekerjaan yang jelas sepi dan juga berat. Oke, jadi begini ceritanya. Tanggal 15 Desember 1900, sebuah kapal yang lagi berlayar di dekat situ sadar ada yang aneh banget. Lampu mercusuarnya mati. Wah, ini tanda bahaya besar. Laporan langsung dibuat, tapi cuaca di Atlantik Utara saat itu lagi ganas-ganasnya. Nggak ada satu kapal pun yang bisa mendekati pulau itu. Jadi selama 11 hari, pulau itu terisolasi dalam keheningan total. 11 hari penuh tanda tanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di atas batu karang terpencil itu? Semua orang mulai cemas. Waktu kapal bantuan akhirnya berhasil merapat, keheningan yang mereka temukan di sana ternyata jauh lebih mengerikan dari yang mereka duga. Kapten kapal Hesperus coba bunyikan klakson, nembakin suara, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya, seorang penjaga pengganti, Joseph Moore, dikirim buat ngecek langsung. Dia nemuin gerbang dan pintu utama tertutup. Pas masuk ke dalam, dia lihat tempat tidur masih berantakan. Dan yang bikin merinding, jam di dapur berhenti berdetak. Semua terasa sangat salah. Ketiga penjaga yang lagi bertugas, James Ducat, Thomas Marshall, dan Donald MacArthur, lenyap. Nggak ada tanda-tanda perkelahian, nggak ada jejak kaki, apalagi jasad. Mereka seolah-olah hilang ditelan udara. Di tengah semua kebingungan ini, ada satu detail kecil yang bikin seluruh misteri ini jadi jauh lebih aneh lagi. Jadi gini, di dalam mercusuar itu, satu set pakaian tahan cuaca yang tebel banget masih ngegantung rapih di tempatnya. Artinya apa? Artinya, salah satu dari penjaga yang berpengalaman ini nekat keluar menghadapi badai Atlantik yang ganas tanpa pakai mantel pelindungnya. Buat pelaut manapun ini sama aja kayak bunuh diri. Kenapa dia melakukan itu? Tentu aja pihak berwenang nggak biarin kasus ini gitu aja. Penyelidikan resmi pun langsung dilakukan buat mencari penjelasan yang logis. Teori resminya melukiskan sebuah tragedi. Penyelidik nemuin kerusakan tarah karena badai di sisi barat pulau di tempat yang posisinya tinggi banget dari permukaan laut. Jadi mereka nyimpulin begini, 2 penjaga keluar buat ngamanin peti persediaan. Tiba-tiba ombak raksasa datang dan nyapu salah satu dari mereka. Penjaga kedua panik, lari balik ke mercusuar buat minta tolong. Pas mereka berdua lari keluar lagi buat nolong, ombak raksasa kedua datang dan nyeret mereka semua ke laut. Penjelasan ini kedengarannya rapi ya. Bisa dibilang kasus ditutup. Tapi buat orang-orang yang paham banget seluk-beluk kehidupan di mercusuar, penjelasan ini justru malah bikin makin banyak pertanyaan. Nah, dari sinilah misteri yang sesungguhnya dimulai. Karena kalau kita lihat lebih detail, penjelasan resmi tadi mulai terasa janggal. Nah, ini dia kejanggalan utamanya. Ada satu aturan emas bagi penjaga mercusuar. Satu orang harus selalu tinggal di dalam apapun yang terjadi. Aturan ini ada buat mastiin lampunya tetap nyala dan ada yang bisa minta bantuan kalau ada keadaan darurat. Rasanya mustahil banget ketiga penjaga yang super pengalaman ini melanggar aturan paling dasar dari pekerjaan mereka secara bersamaan. Itu sama sekali nggak masuk akal. Misteri ini jadi makin dalam lagi karena adanya rumor soal entry buku catatan yang katanya mengerikan. Konon isinya nyeritain soal badai yang gak wajar dan para penjaga yang sampai nangis ketakutan. Meskipun ya banyak peneliti sekarang percaya kalau catatan-catatan ini mungkin cuma legenda yang ditambah-tambahin belakangan, tapi tetap aja ini menambah aura supernatural ke dalam ceritanya. Jadi apa dong yang sebenarnya terjadi? Apa beneran ombak raksasa walau banyak kejanggalan? Apa mungkin mereka bertengkar hebat sampai berakhir fatal? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain di pulau itu? Sesuatu yang gak bisa dijelaskan oleh logika kita. Lebih dari 100 tahun kemudian,
kita semua nggak lebih dekat dengan kebenaran, misteri Flannan Isles tetap jadi pengingat yang menghantui. Kalau terkadang, jawaban yang kita cari itu selamanya terkunci di dalam keheningan alam.